Halo semuanya, oke, jadi pada kesempatan kali ini gue ingin membahas salah satu film animasi buatan studio Pixar yang selalu menjadi perdebatan bagi banyak orang, yaitu Cars yang kedua. Nah, memangnya ada apa dengan film ini? Well, buat kalian yang belum tahu, terdapat dua kubu atau grup yang memandang film ini dengan pandangan yang sangat berlawanan. Kubu yang pertama menganggap kalau ini adalah salah satu film animasi terbaik buatan Pixar, sedangkan kubu yang satunya lagi berpendapat kalau ini adalah film animasi terburuk yang pernah dibuat oleh mereka. Nah, lalu manakah pendapat yang paling benar? Apakah film Cars yang kedua merupakan film animasi terbaik atau film terburuknya buatan Pixar? Well, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, jadi beberapa waktu sebelum gue membuat video ini, gue sempat membuat sebuah postingan di kolom komunitas YouTube di mana gue ingin melihat perbandingan antara kedua sisi ini lewat kolom komentar kalian. Nah, dari semua komentar yang telah gue dapatkan, berikut ini adalah yang bisa gue jabarkan. Pertama-tama, kita mulai dulu dari sudut pandang orang-orang yang menganggap kalau ini merupakan film yang bagus. Nah, salah satu faktor utama yang membuat pandangan ini bisa muncul adalah faktor nostalgia. Yes, seperti yang kita tahu, nostalgia merupakan sebuah kekuatan yang sangat kuat dalam industri entertainment. Orang-orang yang dulunya menonton film Cars yang kedua, lalu menyukai film tersebut, pastinya akan menganggap kalau ini merupakan film yang sangat bagus. Kebahagiaan yang mereka rasakan ketika masih kecil akan terus diingat dan mempengaruhi pandangan mereka terhadap film ini. Nah, walaupun begitu, nostalgia bukanlah satu-satunya faktor yang membuat ini semua bisa terjadi. Pastinya terdapat alasan lain yang bersumber dari karya tersebut yang membuat mereka menjadi sangat suka terhadap film ini. Dan faktor berikutnya adalah dari cerita yang dibawa. Berbeda dengan film yang pertama yang sangat berfokus pada dunia balapan dan kompetisi, film kelanjutannya ini malah membawakan tema yang terbilang cukup berlawanan dengan tema sebelumnya, yaitu spy agent atau agen mata-mata. Perubahan tema ini dianggap sangat keren bagi beberapa orang karena ini seolah-olah membuat film ini menjadi terkesan lebih serius dan juga dewasa. Tidak hanya itu saja, tema mengenai agen mata-mata di film ini jelas membawakan banyak sekali adegan keren, mulai dari gadget-gadget atau alat yang digunakan, hingga berbagai macam adegan action yang sangat menghibur bagi para penonton. Selain itu, dikarenakan film ini mengambil latar tempat yang berbeda-beda, hal ini jelas seperti memberikan sebuah warna baru bagi dunia film Cars, serta ini sekaligus memantik imajinasi para penonton untuk memikirkan setiap detail yang tersembunyi di setiap adegan di film tersebut. Nah, untuk orang-orang yang tidak begitu menyukai film ini, well, bisa dibilang poin yang mereka miliki ini terbilang jauh lebih banyak. Pertama adalah dari perubahan tema. Berlawanan dengan pendapat sebelumnya, orang-orang ini menganggap kalau ini adalah perubahan yang sangat tidak bagus. Perubahan tema ini dianggap sangat tidak nyambung dan merusak keseluruhan dari franchise ini. Walaupun mereka masih memasukkan cerita mengenai balapan di film tersebut, tapi tetap saja fokus utama dari film ini masih lebih mendominasi ke arah agen mata-mata ketimbang balapan. Udah gitu, ini semua diperparah dengan keberadaan dari film ini sendiri yang dianggap tidak layak sebagai sequel dari film pertamanya. Orang-orang ini berpendapat kalau film ini seharusnya dijadikan sebuah spin-off karena mereka menghadirkan sebuah cerita yang sangat berlawanan dengan film pertamanya dan juga memiliki karakter utama yang berbeda. Nah, ngomongin soal karakter utama, poin berikutnya adalah dari sang MC itu sendiri, yaitu Mater. Buat beberapa orang, Mater ini dianggap sebagai salah satu contoh buruk dari karakter sampingan yang memiliki ceritanya tersendiri. Pada film pertama, Mater memang digambarkan sebagai sosok yang sangat lucu dan cukup setia kepada sahabatnya. Sifatnya yang sangat bodoh dan keotik seringkali menghadirkan banyak sekali momen yang bisa mengundang gelak tawa. Walaupun demikian, ini semua masih dianggap belum cukup untuk membuat karakter Mater layak mendapatkan solo filmnya. Udah gitu, karakternya ini seperti malah mendapatkan sebuah cerita yang terbilang cukup serius dengan penuh dengan adegan action yang mana buat beberapa orang ini merupakan kombinasi yang sangat tidak cocok. Dan hal terakhir yang membuat film ini dianggap sangat buruk adalah dari ceritanya. Buat beberapa orang, cerita dari film ini dianggap sangat tidak bagus, tidak jelas, dan juga berantakan. Walaupun tema balapan dan agen mata-mata di film ini terasa cukup nyambung, namun kalau kita membicarakan soal keseluruhannya, film ini terasa nggak memiliki tujuan yang jelas. Motivasi karakter utamanya hampir nggak ada, pergantian antara kedua tema ini yang terasa kurang mulus, serta yang paling kontroversial dari semuanya adalah dari pesan moral dan juga plot twist di film ini. Pesan moral dari film ini bisa dibilang sangat tidak bagus dan malah membuat keseluruhan cerita dari karakter utama di film ini seperti nggak berarti sama sekali.
Nah, kalau dari plot twistnya sendiri, bisa dibilang ini bagian yang sangat divisive. Ada yang sangat menyukainya dan menganggap ini sebagai plot twist yang luar biasa, namun ada juga yang tidak menyukainya dan menganggap kalau ini adalah plot twist yang sangat buruk. Topik mengenai plot twist dari film ini terbilang masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Bahkan dalam kolom komentar di komunitas gua kemarin, ada banyak yang berkomentar mengenai keanehan dari plot twist tersebut, tapi ada juga yang berkomentar kalau plot twist ini seperti merupakan ramalan mengenai kasus yang sedang terjadi di negara kita. Nah, tadi barusan adalah perbandingan antara dua sudut pandang mengenai film Cars yang kedua. Kalau kalian bertanya gimana tanggapan gue soal film ini, well, bisa dibilang gue memiliki pandangan yang campur aduk. Alasannya sendiri adalah gue dulunya suka banget dengan tema agen mata-mata yang dibawakan oleh film ini. Tema tersebut berhasil menghadirkan banyak sekali adegan-adegan action yang membuat gue sangat terpukau, terutama di momen pembuka dari film ini. Nah, tapi sayangnya, hanya itu saja yang membuat gue cukup menikmati film ini. Untuk bagian ceritanya sendiri, gue dulunya nggak begitu mengerti keseluruhan ceritanya. Bahkan ketika mereka akhirnya mengungkapkan siapakah dalang dari semua konflik di film ini, gue seketika langsung kebingungan layaknya orang bodoh. Kayak, seriusan bro, gue dulu itu sempat mikir, ini film tuh terlalu kompleks atau terlalu ribet ya? Atau justru malah guenya sendiri yang nggak begitu cerdas hingga tidak mampu menangkap keseluruhan cerita dari film ini? Tapi ya, terlepas dari kebingungan barusan, gue pribadi masih tidak begitu mempermasalahkannya. Nah, tapi untuk bagian karakter utama, oh boy, ini adalah hal yang membuat gue hampir sangat membenci ini film. Langsung saja to the point, Mater adalah karakter utama yang paling buruk yang pernah ada di suatu animasi. Karakternya ini seperti berusaha digambarkan layaknya karakter Patrick Star, yaitu seorang karakter dengan pemikiran yang bodoh dan juga kelakuan yang konyol, namun terkadang ia bisa mengeluarkan sebuah pernyataan ataupun tindakan yang terbilang cukup cerdas. Nah, tapi untuk kasus Mater, bisa dibilang mereka ini gagal dalam membuat karakternya menjadi seperti itu. Karakternya ini bener-bener gak menarik banget, gak lucu sama sekali, bahkan gue inget ketika adegan dimana ia membuat sahabatnya merasa malu di depan banyak orang, itu sumpah adegan itu cringe banget cuy. Kayak setiap kali itu adegan muncul, gue pasti selalu pindah saluran, ataupun kalau misalnya bisa, gue selalu melengkap adegan tersebut. Sebenarnya gak cuma itu saja, karena ini karakter terbilang menghadirkan banyak sekali momen yang sangat tidak nyaman untuk ditonton. Salah satu contoh yang bisa gue ambil adalah ketika Mater bisa membantu kedua agen mata-mata ini dalam memecahkan setiap misteri. Momen ini jelas merupakan salah satu usaha mereka dalam membuat karakter Mater ini menjadi terlihat seperti orang yang jenius namun memiliki kelakuan yang bodoh. Nah, tapi alih-alih membuat karakternya ini terlihat pintar secara tidak sengaja, momen ini justru malah membuat kedua agen ini terlihat sama bodohnya. Udah gitu ada loh beberapa momen di mana mereka itu seharusnya bisa sadar kalau Mater ini bukanlah seorang mata-mata, tapi entah kenapa mereka berdua masih tetap kekeh dan percaya dengan pendirian mereka. Gak cuma itu aja, momen tidak mengenakan yang lainnya juga ditunjukkan ketika karakter Mater suka menggoda si agen wanita yang gue lupa namanya siapa. Sumpah, itu momen bener-bener bikin gue kesel banget cuy. Kayak, apa sih anjing lu sosok keren banget bangsat. Gini, udah gitu adanya adalah di akhir cerita, ini cewek malah jadi pacarnya Mater. Like, what the fuck man? Cerita romance macam apa ini dog? Dengan pandangan yang gue miliki pada saat itu, pastinya kalian sudah bisa menebak bagaimana pandangan gue terhadap film ini seiring berjalannya waktu. Yap, gue semakin melihat film ini dengan pandangan yang negatif. Pada awalnya, gue masih cukup bisa menerima ini film dan bisa melihat beberapa sisi positifnya. Nah, tapi setelah gue melihat kembali ini film, gue seketika langsung sadar bahwa ini film bener-bener sumpek banget. Kayak, lu bayangin aja, ini film punya 3 plot cerita, yaitu mengenai balapan, agen mata-mata, dan juga konflik hubungan antara Mater dan juga McQueen. Kayak, buset dah gila, ini film anak-anak loh. Ya gue ngerti lah, film Pixar itu emang terkenal karena mampu membuat film animasi anak-anak bisa menjadi sangat kompleks. Tapi kalau misal cerita kayak gini, rasanya terlalu berantakan aja gak sih? Kalau misalnya ditanya, dari ketiga plot cerita ini, manakah yang paling buruk? Well, menurut gue, plot mengenai konflik antara Mater dan juga McQueen itu adalah yang paling buruk. Begini, sejak awal cerita, mereka sebenarnya sudah menghadirkan 2 konflik yang cukup rumit untuk bisa disatukan. Konflik mengenai McQueen yang harus bisa menerima sahabatnya yang memiliki sifat yang konyol dengan karakter Mater yang harus bisa menyadari kalau sifat konyolnya ini hanya akan membawakan banyak masalah merupakan sebuah kombinasi yang cukup berlawanan dan hanya bisa akan diselesaikan pada satu sisi saja. Pada awalnya, film ini terlihat seperti akan berfokus pada penyelesaian masalah dari karakter Mater karena mereka sudah menyediakan beberapa adegan yang terlihat mau ke arah poin tersebut seperti Mater yang merefleksikan semua kesalahan yang ia perbuat. Nah, tapi ketika film ini akhirnya mencapai puncak cerita, mereka justru malah melawan arus dengan menyelesaikan masalah dari karakter McQueen dan membuat karakter Mater tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Oh god, ini jelas sangat-sangat bermasalah karena sejak konflik ini dimulai, kita nggak mendapatkan satupun momen yang menunjukkan kalau McQueen ini tidak ingin Mater merubah perilakunya. Kayak oke lah, gue ngerti McQueen ini merasa bersalah karena telah menyakiti perasaan sahabatnya, cuman buat gue itu nggak menjadi alasan yang kuat kenapa dia mau melakukan hal tersebut. Masalah di sini adalah ini orang udah bikin lu malu, bikin lu kalah di game pertama, dan bahkan dia juga nggak memiliki peran yang besar dalam membangkitkan semangat ataupun menjadi moral support bagi lu. Yang ada malah sejak awal cerita kita ditunjukkan dengan dilema dari karakter McQueen untuk mengajak Mater ke pertandingan tersebut. Like bro, this is a fucking mess. Oh god. Sebenarnya gue mengerti sih pesan moral yang berusaha ingin disampaikan oleh film ini, yaitu kita harus bisa menerima perilaku sahabat ataupun diri kita sendiri terlepas dari perilaku buruk yang kita miliki. Sebuah pesan moral yang sebenarnya cukup baik namun tidak layak untuk disematkan ke dalam film ini. Nah, setelah melihat ini semua, apakah film Cars yang kedua layak dikatakan sebagai film terburuk yang pernah dibuat oleh Pixar? Well, setelah menonton kembali dan sekaligus melihat deretan karya yang pernah dibuat oleh mereka, gue pribadi masih agak bimbang untuk bisa menyetujui pernyataan tersebut karena menurut gue ada satu film lagi yang layak untuk bersanding dengan film ini dalam memperebutkan title tersebut. Dan film yang gue maksud adalah Lightyear. Kalau dari sudut pandang subjektif, menurut gue film Lightyear ini terbilang lebih buruk daripada film Cars yang kedua. Alasan sendiri adalah terlepas dari banyaknya hal negatif dari film tersebut yang membuat gue kesal, setidaknya Cars yang kedua masih memberikan sedikit entertainment di beberapa momen. Nah, tapi untuk film Lightyear, well, gue cuma bisa merasakan dua hal di film tersebut, yaitu perasaan bosan dan sekaligus perasaan kesal akan betapa buruknya karakter sampingan di film tersebut. Tapi ya, terlepas dari apa yang gue katakan barusan, gue gak berharap agar pemikiran kalian terhadap film ini bisa berubah secara total. Kalau kalian masih menyukai film ini dan menganggap kalau ini merupakan film yang bagus, ya it's okay, itu merupakan hak dan juga selera kalian yang gak bisa gue kontrol. So ya, mungkin itu sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!